Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil afadil sadatil masyayikh wal asatizah ala izza wa fil muqaddimah Sayyidil al-aziz al-ustadz Kiai Muhammad Ainun Najib Tima Izukum Gusipung dan para sesepuh yang hadir, terutama para pejabat baik TNI, sipil maupun Polri, terutama adik-adikku, anak-anakku, cucu-cucuku sekalian yang saya cintai, rahimakumullah. Hadirin hadirat yang terhormat, tidak lupa semua anggota Kiai Kanjeng. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya diperkenankan Allah untuk sowan panjenengan semua, ketemu dengan Cak Nun dan mendapatkan pengajian. Jadi ngaji bareng, tadi saya sudah ngaji dengan Cak Nun. Kalau Anda sekalian membaca Quran, membaca enggak sih? Kalau Anda membaca Al-Quran mulai Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, maka akan kita dapatkan bahwa kelak nanti itu yang dikatakan hari akhir itu yang ada hanya surga dan neraka. Tempat di sana itu ada surga dan neraka. Surga untuk yang bertakwa, neraka untuk orang yang menentang Allah, yang kafir, yang musyrik dan lain sebagainya. Pertanyaannya yang pertama, takwa itu apa? Sehingga kita bisa disebut bertakwa atau tidak. Takwa banyak yang memberikan definisi. Ada yang mendefinisikan seperti orang di ladang ranjau. Jadi takwa itu berjalan di ladang ranjau. Jadi kita harus hati-hati betul, kalau perlu kita membawa detektor supaya kita tidak meledos oleh ranjau itu. Jadi jalannya hati-hati. Tapi yang umum biasanya takwa itu dimaknai imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Mana yang mengatakan semua? Yang mengatakan semua adalah al. Kalau kita ngaji gramatika bahasa Arab, al yang masuk di dalam isim ma'rifat yaqtadil umum. Jadi melaksanakan al-awamir itu semua perintah, menjauhi semua larangannya. Pertanyaan yang berikutnya, mari kita menggeledahi awak kiri kita sendiri. Apakah semua perintahnya Allah sudah kita lakukan? Atau apakah semua larangannya sudah kita hindari? Larangannya banyak. Yang gede-gede itu syirik, yang paling besar itu syirik, menyekutukan Tuhan, membunuh orang, zina, mencuri, minum arak. Ini belum kalau diperinci. Syirik itu ada yang syirik kasar, ada yang syirik halus. Syirik kasar itu ya nyembah berhala, nyembah segala macam.
Ada yang syirik itu nggak kelihatan. Yang paling tidak ketahuan adalah mensekutukan Tuhan dengan diri sendiri. Orang yang memutlakkan kebenarannya sendiri itu diam-diam dia sudah syirik halus karena menyamakan dirinya dengan Tuhan. Karena yang mutlak benar itu hanya Allah. Ada yang agak halus, agak kasar sedikit. Masjid Jumat sudah hayya alal falah, hayya alas shalah, hayya alal falah. Tapi bos ngajak satu set lagi main tenis. Dik, satu set lagi ya, Dik. Mau menolak bisa ngerusak karir nanti, segala macam. Ya sudahlah, sekali-sekali ngodo. Ikut satu set. Setnya padahal panjang sekali. Selesai setnya, sembahyang sudah selesai. Memenangkan bos daripada Tuhan. Membunuh juga ada yang kasar, ada yang halus. Membunuh yang kasar tembak dar membunuh. Yang halus itu istri ora dikei kaya, ora dikei apa. Njaluke iwak pitik terus. Salah sithik disentak itu saya. Lama-lama si istri batuk, lama-lama prol metu darahnya, lama-lama dut. Ini membunuh pelan-pelan. Mencuri juga ada yang halus, yang kasar pakai linggis, yang halus pakai pulpen gitu. Jadi kita itu juga pertanyaan kita kan, kita ini nanti kalau di sana itu gimana? Kita mau dimasukkan neraka jelas tidak toh. Lu selawatan terus kok masuk neraka itu gimana? Apa kurang-kurang apa namanya orang yang jahat apa bagaimana kok orang selawatan dimasukkan neraka itu? Jadi kita bisa nolak sana kalau malaikat masuk neraka. Duh, masuk neraka gimana? Saya itu santrinya Cak Nun. Nah, kalau saya masuk neraka, Cak Nun di mana itu? Ya itu. Terus ya sudahlah kalau gitu kenapa tempatnya cuma dua, neraka sama surga. Pada waktu mau ke surga ditanya, kamu orang takwa apa? Kok mau masuk surga itu kamu orang takwa? Kamu syirik? Enggak. Bunuh orang? Tidak. Zina? Tidak. Minum arak? Tidak. Ngerasani wong? Itu termasuknya. Memviralkan hoak? Memviralkan fitnah? Nggak bisa jawab kita. Walah, iya, gimana ini? Ke neraka tidak, ke surga enggak. Sampai terus kemana ini? Nasib kita jadi pusing ini. Ini saya kalau digiring ke neraka, saya bilang loh, saya ini al-mukarram loh di mana-mana. Disebut kiai kok masuk neraka. Lah kalau kiai masuk neraka lah santri kan tambah nemen itu kerak neraka itu. Tapi kalau mau ke surga itu ya harus ada tiketnya tadi itu, melakukan semua perintahnya Tuhan nih, ya Allah. Menghormati orang tua, menyayangi yang muda, mengasihi sesama, memuliakan istri, memuliakan suami, menyayangi orang yang lemah, membela kebenaran, semuanya tidak saya lakukan nih, gimana ini? Maka strateginya Cak Nun, karena sampean tidak bisa mengandalkan amal sampean, tidak bisa. Karena sampean ada hal-hal yang dilarang Tuhan masih Anda lakukan.
Misalnya tadi ngerasani wong, segala macam. Ada hal-hal baik yang belum Anda lakukan. Perintahnya Tuhan ada yang belum Anda lakukan. Strategi Cak Nun gimana? Gandul Kanjeng Nabi. Tapi gandul Kanjeng Nabi juga ada aturannya. Makanya tadi ada tes. Tadi itu yang sekolah agama, sekolah segala macam, dites tadi sama Cak Nun. Itu Imam Busiri sendiri, Imam Busiri, seorang sufi yang berkali-kali ketemu Kanjeng Nabi meskipun dalam impian, itu sendiri tidak bisa mengandalkan dirinya. Dia mengatakan, ya akramal khalqi, maliman aludhu bihi siwak. Tidak ada yang saya cagerkan. Cagerkan bahasa Indonesianya apa? Saya andalkan. Tidak ada yang saya andalkan untuk saya pegangi nanti pada saat Allah Ta'ala itu tampil dalam ismi muntakim. Nanti itu ada saatnya Allah itu tampil dalam ismul adil. Tampil dalam ismul adil. Adil itu yang salah dihukum, yang tidak salah tidak dihukum, yang berjasa dikasih ganjaran. Itu adil. Beliau Allah Ta'ala juga punya nama Muntakim. Muntakim itu akan membalas siapa saja yang melawannya. Nanti itu akan tampil begitu. Sekarang ini tidak. Sekarang ini Allah Ta'ala itu tampil dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka koruptor yang begitu jahatnya itu tetap dikasih hidup. Meskipun di penjara masih leha-leha.